Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Kasih Sayang Nahkoda Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita berlebaran. Bersama ratusan juta umat manusia, kita meninggalkan rumah bergerak menuju tanah lapang. Kita gemakkan takbir bersama. Kita lakukan salat berjamaah. Kita rebahkan kepala-kepala kita di atas tanah. Kita ungkapkan syukur kita dengan bibir gemetar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semoga Dia yang bertahta di arasy yang agung, yang bermukim di hati kita yang paling dalam, berkenan menerima syukur kita, baik yang kita ungkapkan dalam gemetar bibir kita, maupun yang tidak sanggup kita ucapkan dalam relung hati kita yang paling sunyi. Dialah yang berfirman, dan tanda kebesaran kami bagi mereka ialah sesungguhnya kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang semakin padat. Quran Surah Yasin ayat 41. Kitalah keturunan manusia yang dibawa pesiar oleh kapal padat yang bernama bumi. Sejak lebaran yang lalu, kita sudah menempuh perjalanan sepanjang 972 juta kilometer dengan kecepatan 107.000 kilometer per jam atau 30 meter per detik. Sambil bergerak dengan kecepatan yang dahsyat, pesawat ruang angkasa kita berpusing seperti gasing dengan kecepatan 1670 km per jam. Ajaib, walaupun kapal bumi ini bergerak dalam orbitnya 1000 kali lebih cepat dari mobil kita di jalan raya, kita bisa tinggal di bumi dengan nyaman. Sejak lebaran yang lalu sampai lebaran kali ini, kita menumpang di kapal bumi selama 8.766 jam atau 3.605 hari. Selama itu, sang pemilik kapal dan sekaligus nahkoda yang agung tidak menuntut kita untuk membayar sepeser pun. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, Dia menyediakan kebutuhan kita. Pada setiap tarikan napas kita, tidak terhitung anugerah Tuhan mengalir kepada kita. Tidak henti-hentinya Dia melayani kebutuhan kita, seakan-akan tidak ada lagi hamba lain selain kita. Pada saat yang sama, tidak henti-hentinya kita melawan Dia, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Dia. Apa yang dilakukan nahkoda agung itu dalam kapal kita? Meliputi kita dengan limpahan kasih-Nya. Apa yang kita lakukan setiap hari di atas bumi ini? Menumpuk dosa. Dosaku sebanyak pasir Sahara. Ampunilah wahai Tuhan yang mulia, umurku berkurang setiap harinya. Dosaku bertambah, aduh beratnya. Pada hari yang suci ini,
kita datang menemui Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Kasih, Maha Sayang, dengan punggung-punggung yang melengkung karena onggokan dosa. Hari ini kita kembali kepadanya dengan muka-muka yang kusam karena kemaksiatan. Hari ini kita hadir lagi di hadapannya dengan hati yang gelap kelabu karena kedurhakaan. Hari ini kita jeritkan lagi doa-doa kita yang kita ucapkan pada malam-malam Ramadan. Tuhanku, telah berhenti para pemohon di depan pintumu, telah berlindung orang-orang fakir ke haribaanmu, telah berlabuh perahu orang-orang miskin pada tepian lautan kebaikan dan kemurahanmu, dengan harapan dapat menggapai halaman kasih sayang dan anugerahmu. Tuhanku, jika sekiranya pada bulan ini Engkau hanya menyayangi orang-orang yang ikhlas karenamu dalam menjalankan puasa dan salat malamnya, maka siapakah yang akan menyayangi pendosa yang berbuat salah jika ia tenggelam dalam lautan dosa dan maksiatnya? Tuhanku, jika Engkau hanya menyayangi orang-orang yang taat, maka siapakah yang akan menyayangi orang-orang yang berbuat maksiat? Jika Engkau hanya menerima orang-orang yang beramal, maka siapakah yang akan menerima orang-orang yang tidak beramal? Tuhanku, beruntung sudah orang-orang yang puasa, berbahagialah orang-orang yang salat malam, selamatlah orang-orang yang ikhlas. Sedangkan kami, hamba-hambamu yang berdosa, maka sayangilah kami dengan kasih sayangmu, dan lepaskan kami dari api neraka dengan ampunanmu. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kasih sayangmu, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Allah yang Maha Pengasih berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Fatir ayat 45. Mari kita hitung dosa-dosa yang kita lakukan. Pernah iblis berkawan dengan salah seorang muslim. Pada suatu hari, muslim ini sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia meninggalkan salatnya. Iblis pun menegur, "Aku takut berkawan denganmu. Dahulu aku diusir Tuhan karena tidak mematuhi perintahnya satu kali saja. Aku disuruh sujud kepada Adam dan aku membangkang. Sekarang ini, dalam satu hari kamu membangkang perintah Tuhan sampai 5 kali. Sekarang, mari kita ingat-ingat lagi, berapa banyak kita meninggalkan salat dengan sengaja atau melalaikannya. Sekiranya tidak ada ampunan Allah, kita tidak mungkin lagi menghirup segarnya udara pagi. Tuhan melarang kita berbuat zalim kepada sesama makhluknya. Sekarang, kenanglah apa yang sehari-hari kita lakukan. Setiap saat kita melihat orang lain dan kita berpikir bagaimana kita mengambil keuntungan dari mereka. Kita telah menjadi serigala bagi yang lain. Kita saling menyerang, saling mendengki, saling menyakiti, saling menghina, saling menghancurkan, dan saling membinasakan. Semua itu kita lakukan agar kita bisa mengungguli orang lain, agar kita bisa memuaskan hawa nafsu kita yang rendah, agar kita bisa berpesta di atas penderitaan orang lain. Akan tetapi, dengan sabar, Tuhan kita menangguhkan azabnya. Dengan penuh kasih, Dia menunggu kita kembali kepadanya. Dengarkan nahkoda agung itu berfirman lagi,
maka anugerah Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Apalagi balasan perbuatan baik selain perbuatan baik lagi, maka anugerah Tuhan mana yang kamu dustakan? Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Nahkoda agung itu telah membawa kita menjelajah alam semesta dengan naungan rahmat dan kasih sayangnya. Ketika kita salah, Ia memaafkan kita atau menangguhkan pembalasannya agar kita sempat kembali kepadanya. Ketika kita berbuat baik, Dia membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda. Dia berfirman, "Ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kepada makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dia juga berfirman, "Seluruh makhluk itu keluarga besarku. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling penyayang kepada makhlukku." Begitulah sebagaimana Tuhan telah menyayangi kita. Kita dimintanya untuk menyayangi sesama makhluk. Kita semua memikul misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan kasih sayang pada seluruh alam. Apa yang kita peroleh kalau kita menyebarkan kasih sayang? Tuhan akan mengirimkan kepada kita tangan-tangan lembut yang akan menjahit luka-luka kehidupan kita dengan jarum-jarum halus kasih sayang. Apa yang akan kita peroleh kalau kita menebarkan kebaikan? Tuhan akan menggerakkan tangan-tangan mulia yang akan menyiramkan pada taman kehidupan kita hujan kebaikan. Apa yang akan kita peroleh kalau kita berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar kita? Tuhan akan membukakan mata kita untuk melihat keindahan yang mempesona pada apapun yang ada di sekitar kita. Apalagi balasan perbuatan baik selain perbuatan baik lagi. Marilah kita simak kalimat-kalimat indah yang diwarisi Imam Ali dan dari mentor agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah dirimu sebagai tolok ukur dari selainmu. Berbuatlah sesuatu yang menggembirakan orang lain, sebagaimana yang engkau inginkan mereka berbuat untukmu. Janganlah berbuat sesuatu yang engkau tidak ingin orang lain berbuat hal itu kepadamu. Janganlah berbuat aniaya sebagaimana engkau tidak suka diniaya. Berbuat baiklah kepada selamu sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu. Cegahlah dirimu dari perbuatan munkar sebagaimana engkau tidak ingin orang lain berbuat itu kepadamu. Berbuatlah sesuatu yang menyenangkan orang lain agar ia juga berbuat sesuatu yang menyenangkan dirimu. Janganlah engkau berbicara suatu pembicaraan yang tidak engkau inginkan orang lain berbicara seperti itu kepadamu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah